macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum, oh sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asma'u ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkuliahan hari ini saya akan mengajar Bab 6, yaitu strategi pembelajaran mandiri Al-Quran Hadis. Untuk itu bagaimana keseruannya, kita langsung masuk ke dalam kelas, ke ruangan yang sudah ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk sampai di ruangan kelas, kita dengarkan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Syakinas, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Indrapura, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Iwan Agus Supriyono MPD pada materi bab 6, yaitu strategi pembelajaran mandiri Al-Quran Hadis. Pendahuluan, pendidikan secara umum merupakan suatu usaha untuk menambah kecakapan, pengertian dan sikap belajar dan pengalaman yang diperlukan untuk mementingkan kelangsungan hidup serta mencapai tujuan hidup. Belajar mengajar sebagai salah satu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guru untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran mandiri adalah suatu proses belajar yang mengajak siswa melakukan tindakan mandiri yang melibatkan terkadang suatu orang maupun kelompok. Tindakan mandiri ini dirancang untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan sehari-hari secara sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang bermakna. Strategi ditetapkan untuk mencapai tujuan umum. Ada beberapa strategi, yaitu yang pertama, tujuan belajar, jenis dan jenjangnya. Yang kedua, cara penyajian bahan pelajaran. Yang ketiga, media yang digunakan. Yang keempat, biaya yang diperlukan. Yang kelima, waktu yang
berikan dan jadwalnya. Yang keenam, prosedur kegiatan. Yang ketujuh, instrumen dan prosedur penilaian. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi untuk mengembangkan inisiatif peserta didik secara individual, rasa percaya diri, dan pengembangan diri peserta didik. Belajar mandiri dapat dimulai oleh peserta didik atau dengan bantuan guru. Ada beberapa ciri yang menandai belajar mandiri. Yang pertama, piramida tujuan. Semakin tinggi kualitas kegiatan belajar, akan semakin banyak kompetensi yang diperoleh. Yang kedua, sumber belajar dari guru. Yang ketiga, belajar mandiri dapat dilakukan dimanapun tempat yang memungkinkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Yang keempat, pembelajaran memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Yang kelima, belajar mandiri juga dapat dijalankan dalam sistem pendidikan formal, baik non-formal. Yang keenam, batasan-batasan pembelajaran mandiri. Yang ketujuh, motif atau niat untuk menguasai suatu kompetensi. Yang ke-8, kompetensi adalah pengetahuan untuk keterampilan. Yang ke-9, dengan pengetahuan yang telah dimiliki, pembelajar dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sumber belajar sehingga menjadi pengetahuan ataupun keterampilan baru yang dibutuhkan. Yang ke-10, tujuan belajar hingga evaluasi hasil belajar. Yang ke-11, wujud fisik belajar mandiri. Lanjut, yang C, tahapan-tahapan strategi pembelajaran mandiri. Ada 2 tahapan. Yang pertama, semua komponen konsep belajar mandiri yang untuk menunjang motivasi belajar. Yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan belajar mandiri. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama, tahapan pemberian stimulus. Yang kedua, tahapan menumbuh niat. Yang ketiga, tahapan pembuatan keputusan. Selanjutnya, tahapan tindakan. Yang terakhir, tahapan penilaian. Lanjut ke poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran mandiri Al-Quran Hadis. Apa itu kelebihannya? Kelebihan strategi pembelajaran mandiri Al-Quran Hadis adalah membentuk proses didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ada kelebihan, ada kekurangan. Apa itu kekurangannya? Sedangkan kekurangan yaitu adalah peserta didik belum dewasa sehingga sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Demikian presentasi video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.